Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, imamil muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, mukminin mukminat, wabil khusus segenap jamaah Mushallah Nurul Iman 4 Ulu Laut Ulu Bekapuran Palembang, insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di kesempatan malam ini kita ditemukan Allah dalam keadaan sehat afiat, dikumpulkan Allah dalam keadaan ibadah kepada Allah Ta'ala. Bersama-sama kita mencari kebaikan, mendapatkan kebaikan, mencari pahala, bagian daripada bagian yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan apa yang kita inginkan. Dan Alhamdulillah kita bertemukan Allah di bulan Zulhijjah. Hari ini tanggal 1 Zulhijjah. Diusahakan kalau bisa kita berpuasa dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah. Dari tanggal sehari ini, besok sampailah tanggal 8, tanggal 9 Zulhijjah. Kalau umpama kita tidak bisa berpuasa 9 hari, maka ambek 2 hari, yaitu hari Tarwiyah dan hari Arafah. Tarwiyah itu jatuh pada hari Rabu sama Kamis. Jadi hari Rabunya hari Tarwiyah, hari Kamisnya hari Arafah. Menurut hitungan negara kita. Kita dah usah repot-repot, dah usah pening-pening nak ngurus di Mekah sana. Oh, negara kita sudah melok aturan negara kita sudah. Kalau nak pengen ngitung Arafah di sana, berangkatlah dulu ke sana. Meloklah puasa di sana. Jadi usah dengar apa yang membingung gitu sudah. Nyari yang aman-aman deh, yang lemak-lemak. Tidak usah yang pening-pening balak. Ada ustaz-ustaz baru ni galak mening-mening kepala. Jadi muat kacau bala, puasa lagi dah. Banyak cerita pula. Yang umpama seandainya hari Tarwiyah juga tak baca kita mbek paling tidak hari Arafah ni, yaitu hari Kamis ya. Nah, tapi ini 10 hari pertama ni disebutkan Allah dalam Al-Quran, wal fajri walayalin asyr. Walayalin asyr tu 10 hari, kata tafsir ulama, tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Nah, itu jadi kita bisa melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala melalui ibadah puasa di bulan Zulhijjah. Dan ini sangat-sangat besar sekali pahalanya. Besar sekali pahalanya. Puasa Arafah itu mengampunkan dosa kita setahun ke belakang. Jadi banyak sekali. Ini utama, alhamdulillah kita bertemu di bulan Zulhijjah. Dan juga bagi yang berkorban, umpama seandainya yang berkorban, disunahkan juga untuk dari hari ini sampailah tanggal 9 atau tanggal 10 Zulhijjah untuk tidak melakukan memotong kuku, kemudian memotong rambut kalau nak korban. Tapi kalau seandainya kuku itu panjang, lokak bahaya, tetap lokak bado koreng, lokak tercakar tidur, koyak, kalau yai tak salah tetap. Kalau umpama kita bisa melakukannya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sehatkan kita, afiatkan kita. Mudah-mudahan kita bisa melakukan ibadah kepada Allah Taala, apalagi dia di malam Arafah itu. Jadi subuh di ba'dal asar Arafah itu doa Rasulullah dikabulkan Allah untuk mengampunkan dosa umat-umatnya. Mudah-mudahan kita juga diampuni Allah, dan mudah-mudahan seandainya ada keluarga kita, kerabat kita atau sahabat-sahabat kita yang melakukan ibadah haji pada tahun ini, semoga diterima oleh Allah Ta'ala menjadi haji yang mabrur, insyaAllah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah juga pada malam ini kita diizinkan Allah kembali berkumpul di majlis taklim kita setiap malam Khamis ba'da salat maghrib, dan kita masih membahas kitab daripada syarah hadis Jibril. Faslun i'lam anna syahadatain tadammana tajami al-aqaid allati yalzamul mukallaf ma'rifatuha fi haqqillah ta'ala wa rasulihi. Ketahuilah dua kalimat syahadat yang kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu merupakan kalimat inti, dua kalimat yang menjamin seluruh akidah. Syahadat yang kita ucapkan itu seluruh akidah bertumpu di situ. Akidah apa baik mentoknya ke syahadat. Kalau orang tak mengucap ke syahadat, tak pacak disebut akidahnya apa.
Jadi seluruh akidah itu, seluruh intinya akidah itu ada di dua kalimat syahadat, yang mana wajib bagi mukallaf mengetahuinya. Kalimat syahadat ini mencakup haknya Allah, mencakup haknya Rasul. Waktu kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, itu sudah mencakup haknya Allah. Haknya Allah kita harus tahu. Walaupun kita tak berhafal, kita harus mengetahuinya. Sifat-sifat Allah, hak-haknya Allah dengan kita. Allah ni punya sifat, punya nama, ya, punya apa? Punya apa namanya? Af'al. Af'al itu perbuatan Allah. Makanya kita harus mengenal, walaupun kita tak ada hafal. Bagi setiap yang sudah mukallaf, yang akil dalil, dia harus mengenal haknya Allah dan haknya Rasul. Haknya Allah itu jumlahnya, akidah itu jumlahnya 50. Akidah itu jumlahnya 50, 41 ada di sifat Allah, ya, 41 di sifat Allah, 20 sifat wajib. 20 sifat wajib ini, apa sifat wajib itu? Yang tidak digambarkan di dalam akal, tak katiknya, pasti ada. Namun sifat wajib itu mesti ada dalam haknya Allah Ta'ala. 20 sifat ini. 20 sifat mustahil. 20 sifat mustahil itu adalah sifat yang tidak bisa dibayangkan adanya, berarti tak katik. Nah, kalau dicontoh kecil ini deh, gajah masuk dalam botol, apa bahasa Arabnya? Gajah masuk di dalam botol, bahasa Arabnya mustahil. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi tidak mungkin ada pada sifatnya Allah. Ada pada sifatnya Allah yang mustahil ini. Jadi yang wajib 20, yang mustahil 20, 40 kan? Nah, yang sikok lagi sifat jaiz. Sifat jaiz ni apa dia? Sifat jaiz ini adalah sifat yang yutasawwaru wujuduha wa adamuha. Bisa kita bayangkan ada, bisa kita bayangkan tak itu tadi. Namanya jaiz. Jaiz itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya sifat boleh-boleh saja. Ya, sifat boleh saja. Boleh Allah ngadakan, boleh Allah tidak. Itu jaiz namanya. Nah, jadi jumlahnya sifat hak Allah itu 41. Ini harus kita mengetahuinya. Sebagian ulama mewajibkannya untuk menghafalnya. Tapi yang jelas kita tidak perlu hafal. Paling tidak kita tahu sifat 20 ini. Yang wajib pada hak Allah dan yang mustahil pada hak Allah, serta yang jaiz pada hak Allah Ta'ala. Nah, sekarang kita bahas sifat wajibnya Allah. Wajibnya Allah ada 20 kan? Wajibnya Allah ada 20. Wujud, idam, bako. Jadi kalau kita lagi ni, nah kalau antum nak cepat ngapalnya, baik buku kitab namanya kitab Aqidatul Awam. Aqidatul Awam tu kalau zaman dingin dipelajari di madrasah-madrasah. Itu pelajaran kelas madrasah. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi da'imil ihsani walhamdulillahil qadimil awwali al-akhiri baki bila tahawli summa salatu wassalamu sarmada. Terus agak di situ ada nama sifat-sifat Allah, agak nama 25 Nabi dan Rasul. Ada kan? Itu yang wajib. Yang wajib diketahui. Ngapalnya terserah. Yang wajib diketahui. Cuman kalau nak diketahui kita ada Nabi namanya, ada sifat Allah, dari sifat Allah dulu kita ketahui wujud. Nah, sifat Allah yang 20 ini dibagi menjadi 4 bagian. Sama cak solat. Solat itu rukun solat dibagi menjadi 4. Ada rukun qauli, ada rukun qalbi, ada rukun rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun maknawi. 4 ikut. Ada di sini ya. Cuman kita belum bab solat, masih lama. Bab solat tu agak bab melewati bab Rasulullah dulu, ada sejarah Rasulullah juga di kitab ini. Nah, jadi artinya 20 sifat Allah itu terbagi menjadi 4 bagian, yaitu nafsiyah, sifat nafsiyah. Yang kedua salbiyah. Yang ketiga ma'anin. Yang pertama nafsiyah, yang kedua salbiyah, yang ketiga ma'anin, yang keempat maknawiyah. Ada 4 bagiannya. Sifat Allah yang 20 itu dibagi oleh ulama menjadi 4 bagian. Pertama nafsiyah. Nafsiyah ini sikok, teman. Nafsiyah ini sifatnya sikok, yaitu wujud. Apa nafsiyah ini? Adanya Allah Ta'ala. Itu sifatnya sifat wujud. Jadi artinya tidak mungkin Allah tidak katik. Maka adanya Allah Ta'ala itu menjadi sifat nafsiyahnya Allah wujud. Dalilnya apa? Adanya Allah itu adanya alam semesta.
Tidak mungkin ada alam semesta ini tak kata yang nyiptakan. Kan dia itu di dalam rumah kita, di teras rumah kita buat taman, berarti ada yang nyiptakan. Kita muat pot tanaman, kita nyetel tempat kita dengan rapi, berarti kita yang nyiptakannya. Begitupun alam semesta. Jadi kalau ada yang ngomong Tuhan itu tak kata, tak mungkin. Dan Tuhan itu ada. Contohnya adanya alam semesta. Contohnya langit, contohnya bumi, keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Kemudian keajaiban-keajaiban ciptaan-ciptaan Allah, tengok. Yang kita jengok, makanya kita boleh nonton sekali-sekali TV itu flora dan fauna, cerita binatang, itu nambah iman, jangan salah. Cerita binatang, cerita laut, cerita iwak, bagus itu. Anak demen di rumah nonton itu. Oh, Masya Allah, ternyata ada alam-alam yang kita tak ketahui. Maha suci Allah dengan segala kebesarannya. Penting itu untuk meningkatkan keimanan kita dengan Allah. Makanya TV itu manfaatnya dengan baik, guna ke sesuatu yang manfaat. Sebab TV itu dia maksiat yang masuk di rumah. TV itu maksiat yang masuk di rumah. Mak mana dikatakan maksiat? Lah, aurat iklan sampo, iklan sabun, ya, benar. Maaf ngomong iklan sensitif itu, kondom ada nggak iklan? Nah, itu kan perbuatan yang tidak pantas ditonton. Nah, kita manfaatkan yang baik, yang tidak baik mati ke TV. Nah, jadi kita melihat keagungan Allah Ta'ala, bagaimana tegaknya dunia ini, langit itu tanpa tiang. Ini bukan langit ini, mana ada langit yang kita jengok ini. Ini batas akhir mata memandang. Ini bukan langit. Langit itu jauh, silam, habis tali layangan kalau mulut. Iya, silam langit itu. Pintunya dijaga oleh Nabi. Makanya kata ulama pintu langit itu berada di pucuk lurusan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu lurus pucuk ini pintu langit pertama. Sebab Rasulullah mi'rajnya dari situ. Nabi kan Isra'nya dari Mekah ke Madinah, mi'rajnya kan dari situ. Nabi kan Isra'nya dari Mekah ke Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis Rasulullah mi'raj. Isra'nya kan dari Mekah ke Baitul Maqdis. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil Aqsa. Nah, dari Mekah ke Baitul Maqdis, Palestina kan. Nah, sampai di situ Rasulullah mi'raj. Kalau Isra perjalanan Nabi dari Mekah ke situ. Kalau mi'raj perjalanan Nabi dari Baitul Maqdis ila Sidratul Muntaha. Makanya pintu langit itu di atas ada ulama mengatakan pas selurusan dengan Baitul Maqdis. Masjid mulia itu kan kiblat kita pertama sebelum Ka'bah. Nah, di situ jadi yang kita bingung ini bukan langit. Omongannya langit, ya langit di betul, cuman bukan langit ini, awan, batas akhir mata memandang, mentoknya ke situ. Kalau tak percaya, naiklah ke pucuk mana, ada biru-biru. Biru-biru, tak katuk di pucuk itu, hitam, legam pula. Nah itu, jadi makanya kalau dikatakan orang pacak bertemu nengok bulan, mijak bulan, segala macam, itu dusta. Tak percaya itu, kalau orang pacak mijak bulan, sebab di pucuk langit itu, dia anak menuju ke langit itu banyak gugusan pulau-pulau. Pulau-pulau itu, istilah kita ni pulau kan dunia ni, gugusan pulau itu jaraknya ribuan kilo. Sampai dikatakan jutaan tahun perjalanan kita untuk melewati satu gugusan pulau itu. Tiba-tiba ada orang barat namanya Naim Asram mijak bulan. Istilahnya kan, jadi alang keparaknya bulan berarti. Agak sila deh, naik angkot deh. Apa nak becak itu? Itu jadi itu sebenarnya kalau anak pribadi tak percaya. Naim Amsel itu mijak bulan. Dikolanya pula dengan cerita sampai di situ dia nyanyi suara azan. Wah, ceritanya, tapi tak tahu akhirnya dia masuk Islam, akhirnya dibunuh, segala macam dan lain segala macam. Itu cerita. Itu nyingok ida. Tapi kalau nyingok kekuasaan Allah bukan sampai situ. Kalau kita nak nyingok kekuasaan Allah tu gampang. Menunjukkan Allah tu ada. Kita nyingok kotoran cicak deh. Kita nyingok kotoran ayam deh. Kalau depan rumah kita ada kotoran ayam, berarti ada ayam. Kajian tu kan? Ada ayam, tak mungkin ada tai ayam, ada onto. Tak mungkin, pasti ayam. Nah itu dalilnya sudah. Berarti setiap ada sesuatu pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin tidak. Makanya Allah sebut di dalam Al-Quran, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahr
sesungguhnya di dalam percintaan langit-langit dan bumi dan bergantinya malam dan siang. Coba kalau malam terus, nilai terus gitu. Iya, siang terus, berengkang, tak baca tidur, air panas pula. Diputarkan Allah malam siang. Kemudian perahu yang berjalan di atas laut, yang bisa memberi manfaat dengan manusia. Wa ma anzalallahu minas sama, apa yang Allah turunkan dari langit, dari air, fa ahya bihil ard ba'da mautiha, menghidupkan bumi setelah mati. Wa bassa fiha min kulli dabbah, lalu Allah menebarkan binatang-binatang melata. Wa tasrifir riyah, pergantian angin. Wasahab, pergantian awan. Al-musakhkhar, yang berguna. Bainas sama'i wal ard la ayatil liqaumin yaqilun. Itulah tanda bagi orang-orang yang mau berfikir. Makanya apa namanya, kita jingok tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata ulama, beliau itu memimpin 80.000 makhluk di alam semesta ini di bawah pimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 80.000 makhluk, jenis makhluk, bukan kita banyak. Bukan jenis 80.000 itu nama orang Ali, Dola, bukan. 80.000 itu jenis makhluk yang ada di alam dunia ini, yang kita tak pernah mengetahui, di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW. Itu jadi memang benar Allah itu ada. Kemudian adanya Allah tidak sempurna kalau tak punya sifat salbiah. Sifat salbiah ini sifat yang menyempurnakan sifatnya Allah yang tadi. Sifat salbiah ini sifat yang menyempurnakan sifat nafsiyahnya Allah. Adanya Allah tidak sempurna kalau tak kata sifat salbiah. Apa sifat salbiah itu? Ada 5. Al-Qidam, okay? Kemudian Al-Baqa, mukhalafatun lil hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah. Al-Qidam, Allah maha terdahulu. Terdahulunya Allah itu tak kata awal. Kalau Allah ada awal, berarti ada lagi yang sebelumnya. Pokoknya tak kata, Allah tak kata awalnya. Nah, kalau kita mengukur takaran kita kan ada awal. Maka kita tak baca ngukurnya Allah itu dengan kita. Sebab Allah itu bukan ukuran kita. Begini, kita ciptakan benda kita ciptakan. Contoh ini, kita muat galon, apa namanya, botol, kita isi dengan banyu. Atau kita muat botol yang kita setel sehingga minum itu tak perlu muka. Minum itu tak perlu muka, entah pakai apa, entah pakai apa. Kan yang tahu kita. Artinya kalau umpama ini rusak, yang tahu kita. Nah, itulah Allah. Jadi Allah itu maha terdahulu. Segala sesuatu Allah sudah mengetahuinya, dan Allah tak kata awalnya, terdahulu sudah. Itunya Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi kalau kita ni tidak usah berfikir kapan adanya Allah. Hebatnya gitu. Yang kita fikirkan kita ni muncul lah. Kita sama, kita logika deh. Kita dengarkan ceritakan ada orang khatam Quran sehari 2 kali. Tak usah 2 kali, sehari sekali. Ada orang khatam Quran sehari sekali. Nah, kalau kita fikir pakai teori kita tak mampu kita mikirkan. Yang itu dah sudah, yang sifat sama-sama dunia. Mampu tak kita? Sebab apa? Sebab kita tidak pernah terniang di otak kita ni, di akal kita ni, khatam Quran sehari. Aku lagi tak mampu, yo kau tak mampu. Siapa orang yang khatamkan itu? Siapa kita? Nah, itu sama-sama orang. Mak mana Allah yang menciptakan segala macam ni? Kalau kita ni tidak seberapa. Sebenarnya kita ni sunnah deh. Hukumnya adanya kita ni sunnah. Kalau dalam ilmu hadis itu sunnah deh, sudah. Untuk apa bahasa kita ni? Nyukupi deh. Allah sudah butuh sama kita. Kalau nak nurutkan, Allah tak butuh. Cuma untuk nyukupi dunia deh. Nah, jangan tidak lah bahasa kita tadi. Kalau ada ini kan ada pemanisnya. Ibarat kalau pancing tu ada getelnya, malah katik getel ada lemak, ada nyangkut. Nah, itu sunnah kita ni sunnah deh. Jadi kalau nak dihabiskan Allah, tak katik guna gitu. Makanya jadilah kita yang berguna untuk diri kita dewe, bukan untuk Allah. Sebab kita tak katik guna gitu. Berguna untuk diri kita dewe, bukan untuk Allah. Allah apa dia? Kamu ini apa bahasanya, malaikat nengok kita lalu nyam sebenarnya. Itulah mereka ngomong sama Allah, ya Rabb, kami hancur ke?
kami hancur be manusia ni. Sudah apa? Selesai, tak katik lagi yang maksiat denganmu, tak katik lagi yang berbuat salah denganmu. Istilahnya malaikat tu nak berbuat baik sama Allah Ta'ala. Bahasa kasar tadi suruh nak ngabiskan manusia-manusia yang galak merusak di muka bumi ni. Kata Allah pun jawab, kalau mereka tu hambamu, lantaklah kamu, ya Allah. Kalau mereka tu hambamu, ciptaanmu, lantaklah kamu. Tapi kan mereka hambaku. Mereka aku yang menjadikannya. Selagi mereka galak kembali kepada aku bukakan pintu taubat. Sebab aku yang punya kuasa. Inna khalaqnal insana. Kami yang menciptakan manusia. Kami itu Allah maksud. Kok pakai kami? Sebab kami itu sifatnya kan ada berapa? 20. Asma'nya ada 99. Kalau kami itu kan domir untuk banyak kan? Maka dipakai kami. Kami itu berarti mencakup sifat dan asma'nya Allah. Aku yang menciptakan manusia itu. Aku yang tahu. Wa na'lamu ma yuwaswisu. Aku yang mengetahui isi hati manusia. Jadi kalau kamu makhluk kamu, lantaklah. Karena dia makhluk aku. Jangan coba-coba ya Allah. Laut itu tiap hari ngomong. Nak tenggelam ke manusia ni? Ngingam sudah ngingok maksiat, tak berbaju, berkutang be. Mandi pinggir laut. Oh, dah katik malu ni yang. Oh, kata laut tu, kalau bangsa ciptaan aku lah, aku tegak. Antum tengok di kemarin di berita tu kan, waktu habis saya raya kemarin. Yang banyak kan yang meninggal kan disedot oleh laut kan. Ada juga tak berita kemarin. Orang mandi ke pantai liburan ni, tahu-tahu ombak apa namanya ombak itu datangnya tenang, tahu-tahu ngedor. Nah, makanya kalau memang ya kalau kita prosedur kalau menurut hadis, laut itu bersumpah sama Allah. Aku akan tenggelamkan orang yang bermaksiat denganmu ya Allah. Tapi kita tak menuduh orang itu maksiat, tidak. Cuman kita tengok kekuasaan Allah itulah. Artinya Allah tu terdahulu sudah, tak kata awal, tak kata, jadi tak usah dipikir sudah. Apa kali kita mikir, mak kita mikir ke beras minyak sayur. Tak usah kita mikir itu. Ini nak belajar tauhid mikirkan Allah kena pening pala itu tu lah banyak gila tu. Tak kata wujudan itu galak bertanya, memikirkan Allah itu noh, sependetil-mendetil itu. Tak perlu itu. Bukan tugas kita itu. Bukan kita ni hamba Allah sudah usah ke situ. Yang penting laksanakan beribadah dengan Allah sebaik mungkin. Kita ni kalau nak, makanya kalau Allah nandak ni kita buangnya kita. Kemudian sifat yang menyempurnakan adanya Allah yang kedua baqa. Baqa itu maha kekal abadi. Tak lucu kalau Allah sudah abadi. Adanya Allah tu abadi. Mana Allah dah abadi? Kalau kita iya dah abadi. Tengoklah badan kita dari muda sampai ke tua sekarang ini kan. Rasanya baru deh main di sana masih kecil dulu. Ni dah sudah tua bangkok. Dah sudah beranak, dah sudah bercucu, ya Allah. Kita tak ada abadi. Maka kalau Allah abadi, kalau Allah dah abadi, berarti Allah itu tidak pantas jadi Tuhan. Bahasa kasarnya, sebab mesti sesuatu yang menciptakan itu harus lebih mulia, lebih hebat daripada sesuatu yang diciptakan. Itu logika dia, secara logika kita. Jadi Allah itu abadi, tidak pernah habis. Dan Allah sebut kenyatakan dalam Al-Quran. Setelah makhluk binasa galau-galau, di hari tiupan trompet yang pertama, di hari kiamat nanti, habis galau seluruh makhluk, teko-teko malaikat, seluruhnya dimatikan Allah galau, lalu Allah berteriak, masuk kita ni Allah ngomong, limanil mulkul yawm, ya Allah. Limanil mulkul yawm, diabadikan Allah dalam Al-Quran. Punya siapa kerajaan sekarang ini? Sampai 3 kali Allah ulangnya, limanil mulkul yawm. Siapa yang raja sekarang ini? Limanil mulkul yawm. Sampai tak kata yang jawab. Tak kata dong. Tak kata lagi makhluk sudah. Maka Allah jawab baik, lillahil wahidil qahar. Hanya punya Allah yang maha satu dan yang maha berkuasa. Tak kata yang jawab habis. Makanya abadinya Allah itu tidak habis-habis, abadi selama. Sebab Allah yang menentukan segala sesuatu. Itu cukup ya kita pahami itu dah sudah. Itu pondasi akidah kita. Tidak usah nak lebih, tidak usah. Agak kalau nak lebih tu dia pacak lewat. Kalau antum jadi wali, makrifatnya kenceng, nah insya-Allah bersatu lewat dengan Allah agak. Tapi ilmu itu nak butuh ibadah yang benar.
nak butuh akhlak yang benar. Wong makrifat itu akhlaknya lebih baik daripada wong biasa. Iya, adabnya lebih mulia, ibadahnya hebat. Ini ngaku-ngaku makrifat masih ngaku celana pendek. Ngaku makrifat sembahyang tahajud tidak. Itu makanya tak usah, tak perlu kita. Oh, itu ni suuzon, bukan suuzon. Manusia ni tengok zahir dulu, bau batin. Model kami ini manusia pendoso, kami ini bukan manusia. Kami ini pendoso istilah itu. Jadi tengok dengan zahir dulu. Nah, kecuali kalau anda inginkan Allah angkat dia di alam ulum, alam yang tinggi. Pikiran dia itu sudah tak katik lagi dengan manusia. Nah, itu mustahil tak? Tidak mustahil bagi Allah. Alimul ghaibi wasyahadah. Tak kata mustahil bagi Allah. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah mengetahui yang gaib dan yang mengetahui yang nampak. Jadi tak kata mustahil bagi Allah. Jadi Allah terdahulu. Kemudian apa lagi? Mukhalafatul hawadis. Nah, ini sifat inti juga. Adanya Allah itu, kalau adanya Allah sama dengan yang diciptakan, ya tidaklah lemak. Pasti Allah itu mukhalafatul, berbeda dengan makhluk. Jadi yang tak mungkin yang menciptakan itu sama dengan yang diciptakan. Ya tak ada. Nah itu tak mungkin. Jadi mana? Berbeda. Jadi apa yang kita tengok sekarang ini bukannya zatnya Allah. Itulah ulama galak tunjuk tahu tu. Kalau kita solat di depan, jangan ada tulisan Allah, jangan ada tulisan Muhammad. Agak takut kita waktu solat tengok lapat itu, lalu kita berfikir Allah tu itu. Akhirnya Allah kita bentuk jadi tulisan. Tapi dah hukum. Tapi tak usah kita yang tulisan di depan tempat imam tu Allah kan, kalau alumni tak usah. Takutnya seperti itu ulama itu. Sebab Allah itu berbeda dengan makhluk, tidak bentuk huruf, tidak bentuk cahaya. Kan ada dalam Al-Quran Allah itu cahaya. Cahaya itu bukannya Allahnya. Cahaya nurun ala nurin kan, cahaya di atas cahaya. Bukannya Allah itu bercahaya, Allah itu cahaya berarti Allah sama dengan kita, sama dengan cahaya berarti. Jadi Allah mana? Nah, sudah tak usah ditanya dulu mak mana Allah. Yang penting nanti benar-benar istiqomah, husnul khatimah, agar nanti ketemu sama Allah di mana? Di surga. Nah, baru nanti jengok langsung. Kalau sekarang bukan tugas-tugas kita bertanya mak mana bentuk Allah, mak mana siapa Allah, apakah Allah, bukan tugas kita. Tugas kita sekarang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Titik tak katik koma. Itu tugas kita. Bukan tugas kita ngoreksi ngapa Allah ni cak ini, ngapa Allah cak ini. Bukan tugas kita. Kita punya tugas cuma sikap itulah. Tidak nyari duit pun juga tak berdosa kita. Cuman kena tanggungan hablum minan nas be. Kalau tak kata hablum minan nas, ibadah dia terus gitu. Makanya kalau orang yang tak kata isteri, orang yang tak kata tanggungan, dia lebih afdal untuk ibadah. Kenapa? Sebab tak kata tugas, tak kata ini tanggung. Ibadah dia banyak-banyak. Tapi kalau kita yang ada tanggungan untuk keluarga kan hablum minan nas. Hablum minallah, hablum minan nas ini. Seperti itu. Jadi Allah itu berbeda dari makhluk. Nah, yang keempat, qiyamuhu binafsi. Allah berdiri sendiri. Tidak butuh bantuan. Kalau kita tak baca. Kalau kita tak baca, tegak dewek kita tak baca, jalan dewek tak baca. Kita jualan dewek, yang beli kita dewek tak baca. Pasti orang beli. Tak baca kita tegak dewek. Yang terakhir, wahdaniyah. Allah Maha Esa. Allah Maha Satu. Nah, ini sikap. Kalau Allah itu dua, pasti berpala, berbocor. Kalau Tuhan itu dua, pasti berebutan. Iya, mana tidak? Jadi sikapnya, aku nak duduk ke gunung di sini jangan kau larang tak lemak gunung ni, biasa boleh. Mulai berpecah, belum ada lagi berbalak. Jadi Allah tu wahdaniyah. Allah tak mungkin dua. Allah sikap. Allah Maha Tunggal, Maha Esa. Itulah sempurnanya zat wujudnya Allah. Lima ikut ini yang menyempurnakan. Terdahulu, abadi, berbeda dari makhluk, berdiri dengan sendirinya, Esa, Tunggal, Satu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu apa? Ayat surat yang kita baca. Itu bagus dibaca sebelum tidur, bagus dibaca setelah sholat, bagus dibaca habis makan. Kita kan kalau habis makan sunnah maca kulhu sama li ila fi Quraisyin. Surat kulhu sama li ila fi Quraisyin. Nah itu. Jadi artinya dimanapun kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Yang ketiga, ma'anin, sifat ma'anin, sifat yang menerangkan zatnya Allah ini. Sifat yang menerangkan adanya Allah ini. Apa? Ma'anin, ada 7. Al-Qudra, Iradah, Al-Qudra, Maha Berkuasa. Mungkin Allah Maha Berkuasa. Sebab memang miliknya Allah galau, kuasanya Allah galau. Iradah, Maha berkeinginan sesuai kehendaknya. Makanya minta terus sama Allah. Al-ilmu, Maha mengetahui, tahu Allah itu. Cuman Allah tu kenapa kalau dijenguk Allah tu menjadikan manusia perusak di muka bumi ini? Jadi malaikat ni kan, berhentilah ya Rabb, manusia ni galak merusak di muka bumi ini, segala macam ini, membunuh, segala macam. Kata Allah, ini a'lamu ma la ta'lamu, kata Allah. Aku dah mengetahui apa yang kalian tak tahu, kata Allah. Nah, kalau kita fikir, pengetahuan Allah itu tak kata batas. Jadi kalau kita jenguk, kalau kita renung-renungkan, kita jenguk iblis laknatullah alaihi itu. Dari makhluk yang taat sampai makhluk yang paling terhina di dunia ini. Allah kan tahu sudah. Diproses, dijengukkan, diajarkan, malaikat-malaikat itu ditunjukkan. Nah, jenguklah. Makanya kita tak boleh merasa aman dengan ibadah kita. Sebab Allah itu mengetahui kita. Hati kita ditahu oleh Allah. Iblis kan jin, dia punya hati juga. Jadi tahu Allah Ta'ala. Jadi semuanya Allah sudah tahu sudah. Kemudian hayat, Allah Maha hidup. Kemudian Allah Maha mendengar, As-Sami. Al-Basar, Allah Maha melihat. Allah Maha berbicara. Itu sifat yang menerangkan kesempurnaan Allah. Kalau Allah sudah sempurna dengan adanya, dengan kidamnya, dengan bakoknya, dengan muhalafatun al-hawadisnya, dengan qiyamuhu binafsi, dengan wahdaniyahnya, nah disempurnakan lagi. Pasti sudah hebatnya sudah itu. Maka Allah pasti berkuasa, Allah pasti punya keinginan, Allah yang menentukan, Allah Maha mengetahui, Allah Maha hidup, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha berbicara. Allah Maha berbicara. Cuman berbicaranya Allah tidak seperti kita. Jadi itu sifat yang anda tak ada panjang-panjang jelaskan. Sebenarnya itu biarlah cukup. Ya, kita jenguk kekuasaan Allah yang ada pada kita. Makanya Allah tu segalanya Allah maha segala sesuatu. Allah lebih memahaminya. Yang keempat, sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah ini adalah sifat yang memaknakan sifat ma'ani tadi. Ada tadi qudra, ada irada. Nah, memaknai kitab itu, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakaliman. Itu memaknai sifat yang 7 tadi. Adanya Allah Maha berkuasa. Memang adanya Allah itu kan berkuasa. Adanya Allah itu memang punya kehendak. Nah, itu memaknai sifat itu. Jadi intinya apa? Allah berbicara. Allah Maha terdahulu. Pembicaraan Allah itu Maha terdahulu. Tidak menyerupai kalam kita, ucapan kita. Tidak berbentuk huruf. Tidak berbentuk suara. Itu sifat Allah. Kalau bentuk huruf ada suara, sama macam kita kalau ngomong berhuruf tak? Pakai huruf kan? Nah, tapi Allah tidak seperti itu. Allah Maha mendengar tanpa telinga. Kalau kita mendengar pakai telinga. Kalau Allah pakai telinga juga, berarti Allah tidak ada muhalafatul hawadis. Allah Maha berbicara, Allah Maha melihat, Allah Maha tidak punya mata cak kita. Makanya disebutkan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Sudah selesai, tak usah dibahas. Habis, tutup mulut kita. Jadi kita mengetahui bagaimana kekuasaan Allah itu besar. Nah, itu sifat Allah yang 20. Nah, kemudian ada lagi sifat Allah yang mustahil. Gampang kalau yang mustahil itu ngapalkan lawan dari sifat wajib tadi. Pokoknya mustahil yang 20, sifat wajib yang 20, sifat mustahil yang 20 itu lawannya dari itu. Kalau Allah ada berarti mustahil Allah tidak ada. Kalau Allah bako berarti mustahilnya Allah kidam, berarti Allah itu baru. Itu lawannya. Lawan dari sifat yang 20 tadi, sifat wajib. Ini ada orang yang menunjuk tahu Abu Musa tauhid kita ni Al-Asy'ari ni,
begini. Dulunya kaum Mu'tazilah, memang dia Mu'tazilah sebab dia punya mertua tu Mu'tazilah. Yang pendiri akidah Al-Asy'ari ini, yang bukakan itu orang-orang yang sebelah kita, padahal mereka tidak memahami 100%. Ini kalau tak kata akidah ini, kita tidak tauhid kita tu buta kaca. Itulah kita menyatakan Allah ada di arsy, Allah wajah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, akan kekal wajahnya Allah. Berarti kan Allah ada wajah ni. Nah makanya alhamdulillah kita dibentengi dengan sifat uluhiyah ini, sehingga kita tidak menafsirkan Allah itu dengan pemikiran makhluk. Itulah bersyukur kita. Kalau Allah punya wajah, berarti kan jelas katanya Allah itu kan ada wajah, ada ayatnya. Wajah berarti Allah ada rai. Kalau kita punya keyakinan macam itu, berarti kita menyamakan Allah itu dengan kita. Macam itu kan, bentuk kita macam inilah kita. Berarti Allah macam inilah kita. Berarti Allah berbaju, bercelana, berseret. Kan sudah melencong. Artinya, kita tidak boleh. Kita tidak diajarkan oleh ulama kita seperti itu. Alhamdulillah kita bersyukur sama Allah. Kemudian sifat mustahil. Apa arti sifat mustahil itu? Sifat mustahil itu tidak mungkin. Allah itu ada kekurangan, tidak pantas dengan segala keagungannya, kemuliaannya, ada kekurangan, tidak pantas. Makanya jangan ditanya kekurangan Allah itu, sebab Allah tidak kata kekurangan. Nah, baru yang terakhir sifat jaiz. Makanya kata ada ulama ditanya, kalau umpama kalian ditanya tentang asma Allah, apakah ada dalilnya dalam Al-Quran? Maka jawablah, walillahil asma'ul husna. Ada dalilnya. Kalau kalian ditanya tentang ucapan Allah, apakah Allah punya kuasa untuk berucap? Maka jawablah, innama qauluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun. Cuma dua huruf baik, kaf sama kun, kata Allah, fayakun. Maka kita tak usah khawatir kalau hidup kita sahur. Kalau Allah nak malikkan kita jadi tak sahur, dengan baik, kun, fayakun. Yang penting taat itu sama Allah. Kemudian kalau ada yang bertanya tentang zatnya Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un. Itu sudah. Jadi kita ada fondasinya. Memang Allah itu lain apa? Dalilnya apa? Laisa kamitslihi syai'un, tidak menyerupai segala sesuatu Allah. Jadi tidak bisa kita bayangkan. Nah, ini sifat jawaban bagi orang yang bertanya tentang sifat Allah. Kemudian yang terakhir sifat jaiz. Sifat jaiz itu apa dia? Sifat haknya Allah yang wajib kita mengetahuinya, yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Bisa saja Allah berbuat, bisa saja Allah tidak berbuat. Bisa saja Allah melakukan sesuatu menurut kehendak dan keinginan Allah. Mana Allah hendak, Allah pengen, jadi. Bisa saja Allah menyesatkan atau Allah hendak petunjuk. Saat ini kita dapat hidayah dari Allah. Rajin kita ngaji, pergi majlis rajin. Besok pagi Allah ingat kita, Allah nak sesatkan kita, berubah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita banyak-banyak minta sama Allah tu. Jangan sombong, minta lah tu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sebab Nabi menjelaskan dalam definisi hadis, ada orang yang taat sama Allah sampai di akhir hayatnya ternyata dia menjadi penghuni neraka. Dikit lagi dia masuk surga, tak tahu dia melakukan perbuatan ahli neraka sehingga masuk neraka. Makanya kita jangan merasa aman dari tipu daya Allah. Jangan ngengke, ngesok, aku tak mungkin lah masuk neraka. Sebab aku tak pernah ibadah, aku tak pernah ninggal ke semayang, aku tak pernah ninggal ke taat dengan Allah Ta'ala. Kalau Allah kehendaki kita tidak masuk neraka, surga mana? Nah, makanya kita menjadilah, itulah manusia yang merendah diri kepada Allah Ta'ala. Allah nunduk, Allah tidak, haknya Allah. Namanya jaiz. Nak apa? Basuh nak apa kamu? Aku nak nunduk, aku nak tidak, nak apa kamu? Saja, haknya aku. Dia tunjuk banyak, lupakan. Lupa sama Allah, bimbang lagi lah. Berarti baiklah. Biarlah busuk sikit apa-apa. Balik ke. Nah, ingam. Macam itu. Itulah haknya Allah.
La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak pernah ditanya dari apa yang diperbuat oleh Allah. Wa hum yus'alun, yang ditanya itu kita. Kita yang ditanya sama Allah. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kita ditanya sama Allah. Allah tak mungkin kita nanya sama Allah. Ya Rabb, ngapa engkau tu ini? Tak ngerti, itu sudah. Kita ditanya sama Allah. Ngapa kau tak solat? Kau kan sudah kuhidupi, kuhidup nikmat bagi yang dunia. Walaupun dunia ni hina, tahulah. Tapi ada kesempatan kau hidup di situ. Ngapa kau tak bertaat? Ngapa kau tak nurut? Ngapa kau melawan? Ngapa kau membangkang? Padahal kan sudah banyak Rasul lah turun, ulama lah turun, nyampaikan yang baik-baik. Kenapa kamu teka aja Allah? Dan insyaAllah minta maaf kurang lebih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat anak pribadi, dan insyaAllah kita selalu bersama-sama dalam ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.